Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Eza Sigit. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai biaya keberangkatan saya ke Jepang ya, dengan menggunakan visa Tokutegino. Karena banyak sekali yang penasaran gitu, berapa biayanya ya, jelema ieu teh ke Jepang teh gitu kan. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan membuat rincian biaya yang saya keluarkan untuk mengikuti program ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, singkat cerita aja ya, saya masuk ke sebuah LPK. Kemudian di sana itu saya melakukan wawancara user langsung ya dengan orang Jepang. Nah, alhamdulillah saya keterima di perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian barulah di situ saya mengeluarkan uang dari saku ya. Yang pertama yaitu untuk medical check up, termasuk tes IGRA ya pada medical check up tersebut dengan biaya 1.875.000 totalnya ya. Itu untuk medical check up. Nah, yang kedua yaitu biaya untuk perpanjangan paspor. Kenapa perpanjangan? Karena sebelumnya saya sudah punya paspor ya, dan kebetulan masa berlakunya sudah habis. Saya melakukan perpanjangan paspor dengan biaya 350.000. Nah, kemudian yaitu ada biaya pelatihan ya. Jadi biaya pelatihan untuk apa? Jadi kita itu dilatih dahulu sebelum kita terjun ke realnya ya nanti di Jepang, supaya tidak shock intinya ya, seperti itu. Itu sebesar 1.750.000 ya. Tapi di lain LPK juga ada yang tidak melakukan hal tersebut ya. Itu tergantung LPK masing-masing, seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya diwajibkan ya mengikuti pelatihan dahulu ya sebelum nantinya saya bekerja di Jepang di bidang pertanian, seperti itu. Nah, apa saja yang dilatih? Nah, tentunya dengan real keadaan yang sebenarnya nanti pekerjaan saya itu seperti apa gitu di Jepangnya. Nah, pas pelatihan itu nanti dijelaskan secara detail. Kerjaannya kayak gini, terus petaninya kayak gini, yang kayak gini, ada yang kayak gini, seperti itulah intinya. Nah, kemudian setelah COE turun, barulah kita memberikan jasa ya ke LPK tersebut karena telah membantu ya menguruskan dokumen kita untuk pemberangkatan, seperti itu, sebesar 6 juta rupiah. Jadi jika ditanya ya biaya untuk mengikuti visa Tokutegino ini di LPK tersebut itu berapa? Nah, jawabannya yaitu 6 juta rupiah. Nah, seperti itu. Jadi biayanya itu hanya 6 juta rupiah. Murah gak? Ya, murah. Tapi di sini disclaimer dulu ya. Jadi sebelumnya saya sudah mempunyai sertifikat JLPT, bukan JLPT, JFT Basic A2 sama SSW Pertanian ya. Jadi biaya itu saya bisa mangkas gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian dari nol, kalian harus masuk ke LPK bisa. Juga kalian bisa belajar secara otodidak untuk mendapatkan sertifikat JFT Basic atau JLPT ya. Kemudian kalian juga harus punya sertifikat pertanian tentunya ya, bidang yang ingin Anda ikuti. Seperti itu. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan diibaratkan dengan angka ya, 1 sampai 10. Nah, saya startnya itu dari 3 ya. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali, berarti kalian harus mengikuti dulu pelatihan bahasa ya, atau bisa juga belajar secara mandiri di rumah ya, untuk meminimalisir biaya pendidikan bahasa kalian ya tentunya. Karena visa Tokutegino ini, kalian itu diwajibkan untuk mempunyai sertifikat JLPT atau JFT Basic A2. Selain itu, kalian juga harus punya sertifikat SSW ya, atau keahlian Anda itu nantinya ingin bekerja di bidang apa itu nanti kalian harus punya. Misalkan kalian ingin belajar di restoran, nah tentunya kalian harus punya SSW restoran. Begitupun pertanian, kalian juga harus punya SSW sertifikat pertanian, dan tentunya itu kalian juga harus belajar gitu tentunya ya, seperti itu. Ada biaya yang keluarkan kalau misalkan kalian belajarnya mengikuti LPK. Tapi kalau misalkan kalian belajar mandiri, biaya itu bisa dipangkas. Nah, setelah biaya medical check up, kemudian biaya paspor, kemudian biaya pelatihan, kemudian biaya jasa ke LPK, yaitu ada biaya KTKLN. Tentunya beda dengan magang ya. Kalau visa Tokutegino itu kalian harus buat KTKLN dengan biayanya yaitu sebesar 189.000. Kemudian ada lagi biaya untuk surat sehat. Karena untuk pembuatan KTKLN ini kalian butuh surat sehat dari klinik. Kemarin saya bayar 30.000. Kemudian ada lagi biaya visa ya. Karena saya berada di lokasi Jawa Barat dan kebetulan LPK-nya ingin mengkolektifkan visa yang daerah Jawa Barat khususnya. Jadi saya hanya bayar ke LPK itu sebesar 582.000.
itu di kolektif ya. Nah, yang terakhir yaitu gimana dengan pemberangkatan? Tentunya kan kita perlu pesawat. Nah, ini apakah dibayar oleh perusahaan atau kita yang bayar mandiri? Nah, jawabannya yaitu saya di sini biayanya untuk pesawat itu gratis ya. Karena dibayar sama petaninya sendiri gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain ada pun perusahaan yang lain yang kita itu harus bayar sendiri ya untuk transportasi seperti pesawat pulang pergi nantinya, seperti itu kita yang mengeluarkan, dan itu lumayan untuk biaya pesawat ya. Tapi di sini alhamdulillah saya pesawatnya itu PP gratis ya, jadi dibayarkan sama petaninya. Mungkin totalnya kalau dijumlah ya, medical check up 1.875.000, kemudian ditambah paspor 350.000, kemudian lagi ditambah biaya pelatihan 1.750.000, kemudian biaya ke LPK untuk jasanya ya, jasa pengurusan dokumennya kita itu 6 juta, kemudian biaya EKTKLN sebesar 189.000, kemudian ada lagi biaya PISA sebesar 582.000. Jadi kalau di total itu adalah sebesar 10.776.000. Nah, rupiah seperti itu ya. Sangat-sangat murah sekali ya. Dan kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan LPK yang transparan gitu mengenai biaya-biaya, kemudian mengenai masalah pekerjaan, kemudian apapun lah, ini sangat rekomendasi ya kalau menurut saya. Nah, nama LPK-nya apa? Yaitu adalah Watari ya. Watari itu adalah dari Minori Group juga ya. Jadi dia itu adalah yang khusus mengurus Toko Tegino gitu, bukan magang. Kalau Minori kan magang ya. Tapi kalau Watari itu dikhususkan untuk mengurus Toko Tegino ya, yang ingin berangkat dengan visa Toko Tegino. Seperti itu. Nah, jika ingin lebih tahu lebih dalam ya tentang Watari, saya sudah cantumkan link Instagramnya di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung cek ya Instagramnya, kalian bisa tanya-tanya mengenai job apa yang tersedia, kemudian cara daftarnya gimana, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan rasa penasaran kalian terbayarkan ya. Dan jangan lupa kalian subscribe ya tentunya, supaya nanti ada informasi-informasi menarik lainnya yang nantinya akan saya sampaikan ya, khususnya mengenai visa Toko Tegino dan juga mengenai bidang pertanian ya di Nagano di sini khususnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.